Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Imam, tadi pagi Paus itu datang sini, pemimpin Katolik sedunia, dan dia juga presiden. Itu luar biasa, katanya tertarik untuk melihat bagaimana harmonisnya kehidupan beragama, kehidupan berbangsa di Indonesia, walaupun ada sedikit-sedikit konflik lah, tetapi kan itu katanya dia tertarik pada Pancasila itu, di mana sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Namun demikian kan namanya masalah ketuhanan ini kan sangat abstrak. Walaupun ada sifat-sifat Tuhan, tetapi kan tidak bisa dianggap itu konkret dalam arti bisa dibayangkan dengan secara konkret. Nah itu kan sangat abstrak, Prof. Imam. Itu gimana kalau menurut Islam konsep ketuhanan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan Mas Habib itu sebetulnya dimiliki oleh banyak orang. Tapi itu sebetulnya berat banget loh. Hanya orang biasanya tidak menjawab atau membahas secara tuntas. Karena persoalan ini adalah persoalan berat dan sensitif. Lalu sebelum jawaban itu selesai lalu diberhentikan. Biasanya seperti itu. Dan saya sering sekali mendapatkan pertanyaan itu, Mas Habib. Yang mereka mengatakan misalnya, kami ini kepingin sebetulnya tahu siapa sih yang saya sebut sebagai Tuhan, yang saya sebut sebagai Allah, yang sehari-hari itu saya sembah. Tapi saya bertanya kemana-mana kok tidak mendapatkan jawaban. Begitu. Biasanya begini, Mas Habib, karena yang bertanya itu yang orang-orang yang awam ya, dari sisi kajian-kajian keagamaan, maka ya saya beri jawaban yang paling mudah. Bagi saya yang penting mereka itu puas. Nah, saya katakan bahwa Allah itu memang tidak akan mungkin bisa dikenalin secara tuntas. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran sendiri dikatakan walam yakulahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai. Kalau tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai. Kan otomatis otak kita ini kan tidak mampu, Mas Habib. Bagaimana bisa memahami sesuatu yang di dunia ini tidak ada yang serupa? Apalagi lalu juga ditambah laisa kamislihi syai'un, yang semisal saja itu tidak ada. Apalagi yang serupa. Karena itu kalau saya selalu katakan, ya jangan dicari, berhenti mencari Tuhan. Sebab kita itu memang tidak dibolehkan untuk memikirkan tentang zat Tuhan. Tapi yang dibolehkan itu adalah kita memahami ciptaan Tuhan. Jadi sampai kepada ciptaan Tuhan saja, cukup sifat-sifatnya itu aja. Nah, selalu biasanya saya jelaskan begini, kalau mencari Tuhan itu tidak bisa, maka carilah yang siapa yang memberitakan adanya Tuhan. Yang memberitakan tautan Tuhan itulah yang tahu rahasia Tuhan. Nah, orang yang memberitakan tentang Tuhan itu selalu namanya disebut bersamaan dengan Tuhan, menyebut nama Tuhan. Jadi kalau ada kata-kata Allah, di sampingnya kan ada kata-kata Muhammad, gitu kan? Ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada kata Allah, ada kata Rasul. Maka kalau Allah itu memang tidak akan mungkin bisa kita pahami, kita cari yang dengan Allah itu, yang namanya disebut berbarengan dengan nama Allah. Yang ketika nama Allah dimunculkan di situ, itu ada keadaan nama itu, maka cari aja lah Muhammad. Nah Muhammad di mana gitu kan? Muhammad juga sudah wafat kan? Jenazahnya dimakamkan di Madinah, di Masjid Nabawi. Tapi sebetulnya urusan agama itu bukan urusan jasad, bukan urusan fisik. Agama itu adalah urusan ruh, ruhani ya. Nah pertanyaannya ruh Muhammad itu di mana? Hanya kalau nyebut Muhammad bukan ruh tapi Abul Arwah.
bapaknya roh yang bernama Muhammad itu ada di mana? Kita juga tidak boleh ngabur, tidak boleh ngarang. Kalau jasadnya jelas ya. Aja jelas, tapi rohnya di mana? Saya katakan tadi tidak boleh ngarang. Di mana itu? Di Quran mengatakan la uqsimu bihadzal balad wa anta khillum bihadzal balad wa walidi wa mawalad. Aku bersumpah demi negeri ini bahwa engkau ya Muhammad ada di tempat yang mulia ini. Tempat yang mulia itu di mana? Itulah yang disebut dengan Baitullah yang ditandai dengan bangunan Ka'bah yang berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Karena itulah kita yakini bahwa Muhammad ada di tempat itu. Apakah benar-benar di situ? Kita mendapatkan petunjuk seperti itu. Bahkan dikatakan di ayat berikutnya kan wawalidi wa mawalad. Demi bapak dan anak. Bapak itu siapa? Itu bapaknya roh. Anak itu siapa? Anaknya ya roh. Roh itu siapa? Ya kita ini sebetulnya memiliki roh, punya bapak di situ. Bapak bukan keturunan, tapi turunan kan begitu. Yang saya katakan yang sifatnya ruhaniyah itu kan. Itulah juga sebabnya semua penduduk bumi yang muslim kalau nyembah Allah, beribadah sholat, harus menghadap ke tempat itu. Sebetulnya tidak hanya cukup tidak menghadap, tetapi hatinya harus merasa sowan. Roh itu kan ingatan. Ingatannya harus datang di tempat itu. Nah, maka dengan begitu, maka mengingat Allah itu sulit, ya, kecuali hanya nama Allah. Tapi kita merasa berada di tempat itu, itulah menurut saya katakan sama artinya kita ini sebetulnya sudah mengingat Allah. Mengingat yang dengan Allah, yang bersama Allah, yang ketika nama Allah, nama beliau disebut di tempat itu. Maka tatkala merasa berada di situ, maka disitulah ketemu Tuhan kan itu. Makanya di Quran itu di surat Al-Baqarah 125 kalau tidak salah katakan wattakhidhu mim maqami Ibrahim musholla. Ambillah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Falyabudu robba hadzal bait. Sembahlah Tuhan ini rumah. Jadi memang di situ. Dan juga masih banyak ayat-ayat yang lain yang mengatakan gitu. Untuk meyakinkan bahwa karena itu maka saya selalu katakan bahwa agar kita ini memahami tentang bagaimana memahami Allah, maka Allah jangan dicari. Kecuali hanya namanya itu. Cari saja yang memberitakan adanya Allah. Siapa itu? Rasulullah. Nah, Rasulullah ada di mana? Cari Rasulullah. Rasulullah di mana? Rasulullah itu sebenarnya dari sisi Rasulullah itu kan bicara ruhani kalau sudah bicara Rasul itu. Beda kalau bicara tentang Nabi. Nabi itu yang membawa berita, berarti fisik. Muhammad itu kan fisik. Ruhaninya tidak di Madinah. Jasadnya ada di Madinah, tapi ruhaninya sebagaimana ayat Quran yang saya katakan tadi ada di Baitullah itu. Karena itu ketika kita datang ke Baitullah, kita haji, kita umroh, itu sebetulnya kita datang ke tempat sowan Rasulullah di situ. Fisik dan rohani. Fisik dan rohani sowan Rasulullah. Kalau nggak sempat fisiknya. Ya, jadi orang yang haji, orang yang umroh itu sebetulnya sowan dari sisi jasmani, rohani. Di tempat ditunjuk, disitulah Rasulullah itu, Mas Habib. Dari situ masyarakat lalu menjadi semakin paham. Ya sudah, kalau begitu saya meyakini seperti itu. Aku datang ke sana untuk haji, aku datang ke sana secara ruhaniyah. Muhammad Rasulullah SAW itu ada di tempat itu. Sekali lagi ini adalah secara ruhaniyah. Dan biasanya tak kasih penjelasan seperti itu orang sudah mulai paling tidak itu merasa ada puas. Oh ya, kalau karena itu maka selanjutnya saya katakan kalau kamu sholat, kamu ada di masjid, kamu ada di rumah, kamu di atas tikar sajadah secara fisik, tapi rohani itu ingatanmu harus ada di tempat itu. Lalu ini apa karangan? Bukan.
Saya juga mendasarkan watahidu mimaqami Ibrahim musola. Fal ya'budu robba hadzal bait. Innama umirtu an a'buda robba hadhil baldatil ladzi harrama walau kullu syai'. Aku terperintah untuk menyembah Tuhan di tempat yang mulia ini. Jadi kalau saya perjelas lagi, kalau nyari Mas Habib susah. Tidak akan bisa mencari Pak Habib, nyari yang dengan Pak Habib, yang bersama Pak Habib, yang serta Pak Habib. Siapa itu? Ya Bu Habib. Anaknya Pak Habib juga anaknya Bu Habib. Rumahnya Pak Habib juga rumahnya Bu Habib. Hartanya Pak Mas Habib juga hartanya Bu Habib. Kan begitu. Karena itu jangan dicari Mas Habib, gitu kan. Carilah yang dengan Pak Habib. Siapa Bu Habib? Kan begitu. Pertanyaannya lalu, Bu Habib di mana? Di alamatnya, baratnya Unisma kan itu kan, belakangnya Unisma. Dari situ lalu menjadi paham. Cari saja rumahnya Pak Habib, nanti dari rumahnya Pak Habib akan ketemu Bu Habib. Bu Habib nanti ketemu Pak Habib, kan ketemu jadinya. Begitu juga kita cari rumahnya di mana? Baitullah. Di Baitullah akan ketemu yang dengan Allah bersama Allah. Akhirnya ketemulah di situ Mas Habib. Alhamdulillah. Jadi memang akhirnya secara rasional juga bisa dirasionalkan. Mas Habib kira-kira bisa paham? Bisa paham. Ya, karena kalau terus dicari aja malah bisa syirik gitu. Iya, bisa syirik. Bingung. Tapi kalau seperti ini kan tidak syirik. Iya, secara akal kan. Secara akal kan lurus jadinya itu kan. Mencarikan itu. Daripada nanti mereka lalu bingung. Lalu dibilang orang bahwa kamu itu mencari Tuhanmu bingung. Kok lalu kamu apa itu menyembahnya kan begitu. Tapi kalau seperti ini kan menjadi jelas. Mas Habib kira-kira mendapatkan bisa paham. Mudah-mudahan penonton saya juga paham ini. Terima kasih Mas Habib. Mudah-mudahan Mas Habib. Karena kadang-kadang Gusti Allah kan juga disebut ya di Al-Qur'an bahwa itu Nabi itu dekat dengan urat nadi kita. Lah iya, memang Allah dekat, tapi apakah kita kenal? Enggak kenal. Bahwa susah membayangkan. Iya, di Quran dikatakan bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Kita bisa mengatakan begitu. Tapi nyatanya apa lalu kita kenal kan juga tidak. Ya kan Allah memang dekat. Tetapi kita tidak kenal, yang dekat itu tidak kenal gitu kan. Kan tidak cukup banyak mengatakan bahwa dia dekat. Tapi kita juga tidak kenal. Walaupun ketika dia dekat, tapi kita tidak kenal, namanya kan juga jauh pun namanya tidak kenal. Gitu kan? Orang itu kan mesti harus bertanya. Orang itu mesti berkeinginan untuk bertanya. Dan bertanya itu ingin mendapatkan jawaban yang pasti. Yang bisa diterima oleh akal. Yang saya katakan tadi, bahwa yang bertanya itu banyak orang. Silih berganti. Gimana memahami ini, gitu kan? Sebab mereka kan juga mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari kanan kiri, Mas Habib. Di samping pertanyaan-pertanyaan yang datang dari dirinya sendiri. Saya kira kok itu, Mas Habib. Terima kasih. Jadi kalau sudah begitu kan nambah keyakinan. Nambah keyakinan, benar. Dan kalau dampaknya juga jelas kan. Dampaknya jelas. Kalau kita itu lalu sholat, gitu kan, maka jelas yang kita sembah itu lalu menjadi jelas. Itu kan. Jadi tidak tahu zatnya, maka tahu sifatnya kan begitu kan. Lalu tahu tempatnya di mana. Ya kita tidak tahu apakah di situ, tetapi Allah memudahkan kita kan. Allah memudahkan kita gimana tatkala kita akan mengenali. Datang saja ke tempat itu. Itulah namanya Baitullah kan gitu kan. Makanya orang kalau sudah sampai sana kan menangis, iya betul. Haru gitu kan. Betul. Saya pernah merasakan itu. Jadi betul-betul dekat dengan kita. Iya. Tatkala kita datang di sana. Iya, ketika tawaf. Sama tuh dengan ketika kita sholat, Mas Habib. Kalau sholat begitu susahnya, ketika kita Allahu Akbar, begitu takbiratul ihram, lalu kemudian ingatan kita kemana-mana. Kan malah hampa itu kan. Iya. Tapi kalau diajak, ayolah kalau kita sholat, ingatan kita ke tempat ini, sekian 5 menit saja. Udah lama. Bahkan kan di Quran kan juga dikatakan,
Inna ahlasnahum bi khalisatin bikrodar. Aku menjadikan hati ini damai, tenang, sejuk, akhlak mulia ketika ingat rumah. Dengan cara ingat rumah. Rumah mana? Ya itulah rumah rohani. Yang awal-awal rumah rohani yang saya katakan di situ. Itu Mas Habib. Itu pentingnya ya, bahwa memang apa ya, konsep-konsep ketuhanan di dalam Islam itu kan masuk akal gitu. Masuk akal, semua memang harus masuk akal Mas Habib. Artinya paling tidak bisa dipahami. Iya, bisa dipahami. Bisa dipahami oleh banyak orang, itu aja. Dan orang dengan begitu menjadi tenang. Tidak terombang-ambing ketika mereka mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari kawan atau dari tetangga atau itu kan, teman kan begitu. Bisa menjawab. Matur nuwun, Prof. Makasih, Mas. Mudah-mudahan penonton kami bisa lebih jelas tentang adanya Tuhan yang kita sembah tiap hari, itu 5 kali sehari. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.